Oke, selamat datang di channel Camis69. Di hadapan saya ini sudah ada jeruk yang cukup jarang ya di tempat saya ini. Ini namanya jeruk dekopon. Ini berusia 1 tahun sejak pembelian. Dulu pas saya beli itu tahun 2020 ya. Ukurannya baru sebesar ini nih. Pokoknya 30 sentian lah. Dan sekarang sudah tumbuh ini sekitar 70 sampai 80 sentian tingginya. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara saya melakukan pemangkasan pada tanaman jeruk dekopon ini. Nah, sebagai informasi, tanaman jeruk dekopon ini karakteristiknya itu cukup unik menurut saya. Jadi dia itu membuat tunas ataupun dahan itu biasanya pada satu titik tertentu dan tunasnya itu banyak ya. Seperti ini nih. Ini kebetulan ada beberapa yang sudah saya pangkas. Di sini itu tumbuh tunas banyak. Ya, misalnya seperti ini nih. Tunasnya banyak banget dan inilah yang harus kita buang atau kita pangkas nanti. Nah, contoh lainnya adalah jeruk lemon variegata. Ya, karakteristiknya mirip-mirip seperti ini. Jadi tunasnya itu nggak gumpluk ya di sini di satu tempat. Ronyok gitu ya kalau di sini disebutnya. Oke, mengapa kita harus melakukan pemangkasan? Yang pertama adalah untuk menguatkan batang-batang produksi yang nantinya akan menghasilkan buah. Jadi kalau terlalu banyak seperti ini biasanya nutrisinya terbagi dan nantinya batang produksinya akan kecil-kecil. Sementara buah jeruk dekopon itu kan ukurannya bila dibilang besar ya. Seperti itu. Yang kedua, untuk mencegah sarang hama ataupun penyakit. Nah, biasanya kalau tanaman rimbun seperti ini, itu di daun-daun ini akan menjadi sarang yang empuk buat hama ya. Misalnya seperti kutu daun, ulat dan sebagainya itu biasanya bersembunyi di sini karena di sini cukup lembab dan sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam sela-sela batang gitu ya. Oke, untuk melakukan pemangkasan pada jeruk dekopon itu sebetulnya tidaklah sulit. Kita cukup menggunakan gunting pangkas seperti ini yang bersih, steril ya. Kita coba lihat di sini di bagian pangkal tunas yang banyak. Kita lihat beberapa tunas yang bagus, yang sehat. Nah, itu nanti kita biarkan yang besar-besar. Sementara yang kecil-kecil seperti misalnya ini nih, itu kita buang ya, karena ini mengarah ke dalam dan juga ini membuat di sini terlalu rimbun. Seperti itu. Kemudian tunas-tunas yang sejajar arahnya. Nah, misalnya seperti ini dan ini nih, itu arahnya sejajar, jadi sama-sama ke sana dan terlalu banyak. Ukurannya mirip-mirip juga ya. Jadi akan saya potong yang ini, yang bagian belakang, karena ini lebih kecil ya ukurannya atau kurang sehat lah kelihatannya. Kemudian di sini ada juga tunas kecil-kecil ya seperti ini nih. Nah, ini dia. Tunas yang mengarah ke dalam seperti ini sebaiknya dibuang ya. Karena ini akan menghambat sinar matahari yang masuk ke dalam. Nah, kemudian terakhir itu tunas-tunas yang tumbuh nyelenceng atau nyelocos ke atas ya, seperti ini. Biasanya ini tunas generasi ya, yang tumbuh-tumbuhannya itu subur ke atas terus. Nah, itu harusnya dipotong ya, dipotes seperti ini pucuknya. Diseragamkan lah, jadi nantinya tidak terlalu dominan dia yang tumbuh ke atas. Seperti ini. Nah, kenapa dipotong? Jadi nantinya ini biar dahannya ini kuat. Kalau ini dipaksa tumbuh ke atas, nanti ini melenoy ya, dahannya itu tidak kuat. Kalau dipotong nantinya di sini akan tumbuh lagi tunas baru yang banyak dan dahan ini sudah besar atau kuat ya. Jadi dia bisa kuat menopang dahan yang banyak nantinya. Nah, kemudian terakhir adalah daun-daun tua seperti ini. Nah, ini sebaiknya dibuang juga ya sebagian. Tapi ini jangan terlalu banyak dipangkas ya. Karena tanaman sendiri itu sebetulnya butuh daun untuk pabrik nutrisi ya. Buat dia fotosintesis nanti. Jadi ini sebaiknya dilakukan dengan bijak ya, jangan terlalu digunduli. Kasihan dia. Apalagi kalau tanamannya masih kecil. Baik, inilah 1 bulan kemudian setelah pemangkasan jeruk dekopon. Kita lihat di sini sudah muncul tunas-tunas baru, tunas-tunas daun muda yang
banyak seperti ini. Nah, ini sebaiknya nanti dipangkas ulang ya, dengan memilih tunas-tunas yang bagus, yang pertumbuhannya optimal, dan juga tunas-tunas yang arahnya benar gitu ya. Untuk medianya sendiri setelah pemangkasan itu seharusnya dipupuk ya, dikasih nutrisi di bagian bawahnya supaya lebih memacu pertumbuhan dan tidak membuat tanaman menjadi merana atau sakit. Oke, demikian sharing saya tentang pemangkasan awal jeruk dekopon. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton.